Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deki Antoni Kipta, selaku dosen di Universitas Ibnu Sina. Dalam hal ini atau dalam rangka ini kami akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu dengan kode mata kuliah 6MB TI 1341 3 SKS untuk semester 6. Program mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu ini adalah untuk program studi teknik industri di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina. Jadi rencana pembelajaran semester atau RPS program studi teknik industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina, pengendalian dan penjaminan mutu memiliki beberapa capaian pembelajaran, yaitu CP2, yaitu tentang kemampuan merancang dan melaksanakan eksperimen serta menganalisis dan mengartikan data yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan teknik industri. Kemampuan merancang sistem integrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi untuk mencapai kinerja sistem yang baik dengan menggunakan metode-metode teknik industri dalam batasan-batasan realistis, misalnya ekonomi, lingkungan sosial, politik, etika kesehatan dan keselamatan, kemampuan, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan teknik industri. Kemampuan memahami tanggung jawab serta profesional dan beretika dalam area teknik industri. Kemampuan berkomunikasi secara aktif, kemampuan menggunakan metode keterampilan dan piranto yang modern yang dibutuhkan seorang insinyur teknik industri. Sedang capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Pertama adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan mengapa penerapan prinsip pengendalian dan penjaminan mutu sangat penting dalam industri. Ini sama dengan capaian program studi CP3, CP5, dan CP7. Yang kedua adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan pengertian dan tujuan pengendalian dan penjaminan mutu dalam perusahaan atau organisasi. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan berbagai metode perbaikan mutu. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam menyusun manual mutu berdasarkan standar nasional atau internasional. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman, kesadaran mutu dan perbaikan mutu yang berkelanjutan. Memiliki kemampuan dan menggunakan program SPC atau program statistik yang berkenaan dalam pengendalian mutu. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep mutu nasional dan internasional. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja dari tugas-tugas kognitif, pemahaman metode mutu, dan implementasinya dalam atau usaha dalam organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem perbaikan dan audit mutu. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip umum implementasi manajemen sistem mutu dan quality management system. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam menyusun manual, merencanakan manual mutu dan audit mutu. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip mutu berdasarkan ISO 9001.
Mahasiswa mampu menjelaskan komitmen mutu. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam melakukan pengukuran mutu dengan menggunakan prinsip Six Sigma dan statistika kuantitatif. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengukuran kinerja mutu perusahaan atau organisasi. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam menganalisis sistem mutu perusahaan yang baik. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip perancangan sistem mutu. Mahasiswa memiliki keterampilan dalam merancang manajemen mutu perusahaan. Mata kuliah ini memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang pengetahuan, keterampilan analitis, sikap profesional untuk merencanakan, mengendalikan, menjamin, mengevaluasi dan meningkatkan mutu produk ataupun jasa, serta proses organisasi. Pembelajaran mencakup konsep mutu, sistem manajemen mutu, alat pengendalian mutu, pengendalian mutu jasa, pengendalian proses statistik, peta kendali, kapabilitas proses, quality control, quality assurance, Malcolm Baldrige, Six Sigma, Lean Management, dan root cause analysis. Mahasiswa belajar melalui penjelasan interaktif, latihan kuantitatif, studi kasus, diskusi kelompok, simulasi audit, analisis masalah, dan proyek perbaikan mutu. Materi pembelajaran meliputi manajemen sistem mutu ISO 9001, metode perbaikan, kemudian statistical quality control, kemudian Malcolm Baldrige, ya, kemudian Six Sigma dan Lean Management. Perkuliahan dilaksanakan selama sebanyak 16 pertemuan, dengan 2 pertemuan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga 14 perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka. Sebagian daripada penjelasan yang diberikan kepada mahasiswa meliputi tentang penjelasan pengertian mutu, kemudian quality management system, pembuatan check sheet atau 7 quality tools, kemudian pembahasan tentang service quality control untuk jasa, kemudian juga variasi, penghitungan variasi, kemudian penggunaan peta kendali, kemudian bagaimana membedakan antara quality control dengan quality assurance ataupun pengendalian mutu dan penjaminan mutu. Kemudian mahasiswa juga diberikan pemahaman tentang statistik quality control atau SQC, kemudian quality planning, quality procedure, kemudian juga Malcolm Baldrige, kemudian juga Six Sigma dan Lean Management. Bagaimana kita menghitung defect per million opportunity dalam Six Sigma sebagai cara kita melakukan perbaikan mutu. Ya, demikianlah penjelasan singkat tentang RPS saya. Saya akan melanjutkannya dengan interaksi dengan kelas dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya para mahasiswa sekalian.
kita akan masuk ke modul 9 dari mata kuliah teknik pengendalian dan penjaminan mutu. Di modul 9 ini kita akan membahas tentang quality assurance dan root cause analysis. Apa itu quality assurance? Yaitu proses yang sistematis dalam menjamin mutu. Jadi suatu produk ataupun suatu layanan itu perlu yang namanya mencapai atau memenuhi persyaratan mutu. Kemudian mencegah masalah mutu sebelum terjadi. Jadi quality assurance itu fungsinya adalah mencegah dari terjadinya masalah mutu. Yang masalah mutu itu banyak, bisa itu defect, kemudian itu kesalahan di dalam prosedur, ya, itu merupakan masalah mutu. Yang ketiga adalah proses dan prosedur yang memastikan standar mutu tadi dipenuhi. Ya, ini ada ilustrasi tentang bagaimana apabila terjadi masalah maka perlu dilakukan investigasi. Ya, selanjutnya ini adalah contoh-contoh standar tentang quality assurance. Ya, di sini kita bisa menggunakan ISO 9001, merupakan metode yang paling banyak yang digunakan di dalam perusahaan-perusahaan dalam rangka untuk menjaga mutu dari produk atau layanan yang diberikan. Jadi mutu itu tidak hanya untuk produk, tetapi juga untuk layanan. Kemudian ada juga Code of Good Manufacturing Practice atau GMP. Kalau tadi ISO 91 itu berasal atau dibuat oleh International Organization for Standardization yang berkedudukan di Geneva. Sedangkan untuk Code of Good Manufacturing Practice ini dikeluarkan oleh Australian Health Authorities. Tujuannya adalah kepada produk-produk yang bersifat farmasi, ya, kesehatan. Kemudian ada lagi Testing Laboratory Certification Standard yang dikeluarkan oleh NAFTA. Ya, ini NAFTA ini juga Australia. Kemudian ada API-1 Quality Program yang diterbitkan oleh American Petroleum Institute di Amerika. Kemudian ada military quality dari Amerika, US Department of Defense. Ya, kemudian hal penting dalam quality assurance, ya, di mana ini menyangkut reputasi dan nama baik perusahaan. Jadi quality assurance tadi menjaga agar perusahaan itu selalu ya bisa menjaga nama baiknya. Nah, itu yang penting. Kemudian tanggung jawab daripada pengusaha ataupun perusahaan tadi. Produktivitas dari perusahaan. Efisiensi biaya, ya, apalagi kita sebagai mahasiswa teknik industri, ya, efisiensi biaya ini penting. Jadi tidak hanya secara hardware-nya saja atau kualitas daripada barang, tetapi bagaimana biaya itu juga kita bisa optimasikan. Ya. Kemudian mengurangi terjadinya kegagalan atau scrap. Ya. Jadi scrap ini sesuatu yang dibuang karena nggak bisa dipakai. Ya. Efisiensi waktu, ya, sama dengan biaya, karena waktu juga akan menyangkut pada biaya. Meningkatkan kepuasan pelanggan ini tujuan yang paling tinggi sebenarnya. Ya, dimana bagaimana pelanggan itu bisa puas dengan produk ataupun layanan kita, sehingga mereka akan balik lagi, mereka akan mengorder lagi, dan perusahaan akan meningkat, ya, dengan adanya order lagi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan moral karyawan, dimana karyawan itu sendiri, kalau misalnya bisnis dari perusahaan itu maju, mereka juga akan merasa aman, ya. Oh, berarti saya diperpanjang kontraknya misalnya. Nah, itu seperti itu, ya.
Ya, kemudian pengendalian mutu terpadu, ya, atau biasa dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai quality management system, ya. Jadi itu dia quality total quality control, ya, itu pengendalian mutu terpadu. Merupakan sikap dan perilaku berdasarkan kepuasan atas pekerjaan dan kerja tim kelompoknya. Jadi mutu tadi juga kemudian berkembang kepada budaya. Jadi budaya bagaimana di dalam perusahaan tersebut, ya, akan terbentuk karena adanya, ya, komitmen, ya, adanya komitmen dari bukan saja dari pimpinan, tetapi seluruh komponen organisasi. Nah, itulah yang membuat mutu tadi akan bisa, ya, diterapkan sampai kepada level terendah, ya, sehingga nanti mutu itu akan menjadi way of life, jadi budaya, ya, di perusahaan tersebut, ya. Dimana kalau sudah mutu itu sudah menjadi budaya, maka produktivitas, produk dan sebagainya itu akan mengikuti, ya, dan tentunya customer juga akan merasa puas, ya, dengan adanya peningkatan mutu tersebut. Kemudian di sini juga ada total quality management, ya, dengan 8 rangka improvement serta penggunaan 7 tool control. Mentalitas dasar, ya. Jadi kembali kepada budaya, ya, bagaimana budaya mutu itu bisa dikembangkan di dalam organisasi. Bagaimana komitmen daripada perusahaan, bagaimana juga itu komitmen daripada seluruh karyawan. Jadi di mana perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan program manajemen sistem tadi atau quality management system tadi, semua karyawan tersebut akan diberikan induksi, ya, memberikan pemahaman, awareness, sehingga semua karyawan memahami apa sih tujuan daripada organisasi yang berkenaan dengan pemenuhan persyaratan mutu, yang tentunya itu diambil dari permintaan pelanggan, ya. Ya, jadi mutu itu akan menjadi budaya di dalam suatu organisasi, ya, sehingga membuka yang tadinya menjadi kerahasiaan itu menjadi terbuka, ya, jadi berubah, ya, patternnya berubah dari yang kemarin itu sebelum adanya perubahan budaya itu rahasia, departemen satu departemen lain banyak rahasia, tidak mau mengungkapkan kepada departemen yang lain, ya. Tetapi dengan adanya budaya mutu ini dia akan terbuka, jadi setiap departemen itu akan terbuka, ya. Nah, karena tidak ada yang disembunyikan, ya. Kalau budaya mutu itu sudah mengakar, ya, kepada. Kemudian pengendalian menjadi pemberdayaan, ya. Jadi tidak ada lagi pengendalian secara paksa. Woi, kamu harus kerja, ya, misalnya sekian jam, kamu harus selesai sekian jam. Tidak, sudah tidak ada paksaan. Kenapa? Karena orang akan merasa itu merupakan tanggung jawabnya, sehingga mereka bekerja secara sukacita, ya, bukan sukarela, karena sukarela tidak dibayar. Jadi harus sukacita, gitu, ya. Dan ketiga adalah inspeksi menjadi pencegahan. Nah, jadi tidak lagi ada karena banyaknya pencegahan, jadi inspeksinya akan berkurang, ya. Jadi defek ataupun masalah-masalah mutu itu akan berkurang karena sudah dicegah, ya, sebelum masalah tersebut terjadi, ya. Ya, yang ke B, ya, yang keempatnya adalah fokus internal ke fokus eksternal, ya. Maksudnya apa? Fokus internal tadi adalah, ya, persyaratan mutu tadi itu tidak kita tetapkan sendiri, tetapi kita mengambil dari customer. Nah, kenapa? Karena kita sudah mampu
Nah, kita sudah mampu menghadapi customer, permintaan mereka apa. Nah, itu yang akan kita ambil sebagai patokan untuk kita. Jadi bukan lagi pokoknya sesuai dengan keinginan kita, enggak. Tetapi bagaimana customer meminta untuk kita membuat suatu produk bermutu bagi mereka. Kemudian biaya dan penjadwalan menjadi kesesuaian terhadap mutu, ya. Jadi memang sudah ada biayanya. Jadi mutu itu perlu biaya juga, ya. Namanya cost of quality, ya. Itu namanya cost of quality. Sudah dialokasikan, ya. Dan cost of quality itu bisa ada dua. Yang satu adalah preventif, yang satu adalah korektif. Yang kita harapkan yang preventif. Bagaimana kita memprevent daripada suatu masalah terjadi. Itu namanya cost of quality yang preventif. Tetapi mau tidak mau tetap aja ada cost quality yang korektif. Karena selalu ada, kecuali kalau kita sudah pada tahap yang namanya zero defect. Kalau kita dapat zero defect, artinya sama sekali tidak ada kesalahan, ya, zero error. Otomatis ya sudah tidak ada lagi tuh yang namanya biaya untuk koreksi, karena semuanya sudah perfect, ya. Yang ada adalah biaya untuk pencegahan. Kemudian stabilitas menjadi perbaikan secara terus menerus, ya. Jadi itu perbaikan secara terus menerus. Kemudian bagaimana hubungan persaingan menjadi hubungan kerjasama. Nah, bagaimana hubungan persaingan? Jadi di dalam, terutama ya, di dalam antara departemen ini diharapkan tidak ada lagi itu yang namanya persaingan. Tetapi justru mereka bekerja sama untuk mencapai target, ya, untuk mencapai target ataupun mencapai tujuan daripada mutu perusahaan. Kemudian melemparkan permasalahan yang tidak diketahui menjadi penyelesaian semua masalah sampai ke akar-akar. Nah, ini yang disebut dengan root cause analysis. Jadi kalau ada masalah harus dicari tuh sampai ke akar-akar. Kenapa? Untuk mencegah masalah yang sama tadi berkembang lagi, ya, atau terjadi lagi, gitu, ya. Itu kenapa perlu adanya root cause analysis, ya, di dalam quality assurance. Ya, nah ini adalah 8 langkah untuk pengendalian kualitas, ya. Pertama adalah kita menemukan atau biasanya disebut AD, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya AD, yaitu 8 langkah untuk memperbaiki atau mengendalikan kualitas. Pertama adalah menemukan persoalan, ya, bagaimana persoalan itu. Kemudian menemukan sebab dari persoalan atau root cause, ya. Kemudian mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh, merencanakan penanggulangan terhadap masalah tadi, melaksanakan penanggulangan, ada corrective action-nya. Kemudian memeriksa hasil. Jadi setelah kita lakukan corrective action, kita harus lihat hasilnya bagaimana. Kemudian kita bakukan dalam standar atau kita buat prosedur, ya, dalam bentuk standar atau standarisasi. Dan yang ke-8, rencana berikutnya kembali untuk mencari persoalan baru, ya. Saya kira ini yang akan saya jelaskan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan, ya, adik-adik mahasiswa bisa memberikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bahasa apa namanya? Salsa. Ya, bahasa ya. Oke. Mohon bertanya, Pak. Ya. Jadi secara teori manajemen operasional itu, manajemen operasional perusahaan idealnya mengedepankan QI, quality assurance. Nah, untuk mencegah cacat sejak awal. Ya. Namun pada praktiknya, mengapa masih banyak perusahaan di Indonesia yang mengedepankan QC, Pak, quality control di akhir, jadi inspeksi akhir untuk barang cacat gitu. Nah,
Dan apa resiko strategi bagi daya saing perusahaan jika terus menerapkan pendekatan reaktif seperti ini? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, Mas Anda ya. Jadi seperti ini, memang teorinya bahwa quality assurance tadi ya harus lebih depan daripada quality control. Artinya pencegahan lebih baik daripada melakukan koreksi ya. Tetapi ya kemampuan dari perusahaan tersebut ya mungkin dari resourcesnya belum mampu ya untuk melakukan perencanaan yang komprehensif ya. Suatu perusahaan yang memiliki quality assurance yang kuat itu bisa melakukan perencanaan secara komprehensif sehingga mutu tadi bisa terjaga dan masalah mutu bisa diminimalkan, bahkan kalau bisa dihilangkan. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Bagaimana apa resiko strategis? Apa resiko strategisnya kalau itu terlanjur ya? Ya sebenarnya ya tentunya cost ya. Cost. Kenapa? Karena koreksi tadi kan biayanya mahal. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati ya istilahnya ya. Nah demikian juga dalam produk itu ya, kita lebih baik mencegah daripada kita harus memperbaiki. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan lain? Ya silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Suryatani. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan kita ada membahas tentang merubah budaya kan Pak. Nah, budaya salah satunya yang saya perhatikan tadi mengenai hubungan persaingan yang diubah menjadi hubungan kerjasama dengan pelanggan. Nah, bagaimana apakah itu akan menjadi resiko Pak ke depannya apabila hubungan itu tuh terlalu erat, apakah akan berpengaruh dengan standar dari mutu itu sendiri ketika ada hubungan itu? Nah, cuma saya koreksi ya Mama ya, bukan hubungan dengan pelanggan, tetapi hubungan antara kita di dalam. Itu ya. Dari persaingan tadi kan, persaingan menjadi hubungan yang kerjasama. Ya kerjasama di antara kita, bukan kepada pelanggan. Ya, jadi gitu. Jadi hubungan dengan kerjasama itu kan lebih harmonis ya dibandingkan dengan sana bersaing dengan situ gitu ya. Nah itu juga akan bisa mengakibatkan konflik. Ya, konflik itu yang harus dicegah. Makanya kita mengedepankan hubungan kerjasama. Ya. Oke, saya kira itu sudah bisa menjawab. Ya, silakan satu lagi mungkin ada pertanyaan. Yang cowok ada pertanyaan? Bapak izin. Ya, silakan nama. Sebelumnya perkenalkan saya Robi Pak ya. Ya, Robi ya. Robi. Bapak saya ingin bertanya, ini kan ada 8 langkah pendidikan kualitas kan? Ya. Yang itu standarisasi dan perencanaan tentang standarisasi dan perencanaan. Ya. Menurut Bapak, apakah continuous improvement semacam ini realistis diterapkan di semua jenis organisasi, termasuk organisasi dengan sumber daya terbatas? Jelas? Iya, bisa. Ya, jadi bisa sekali ini dilakukan walaupun dengan sumber daya yang terbatas. Jadi standarisasi itu tidak perlu banyak orang. Jadi cukup beberapa orang yang memang memahami persoalan, dia akan bisa membuat prosedur, ya, kemudian mencari, ya, masalah lain. Jadi ini adalah tim. Biasanya ada gugus ya, ada gugus kendali. Ya, oke, saya kira itu saja ya dari saya pada pagi hari ini. Kita akan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.